rusak, merindukan air. Begitulah jiwaku, merindukan Engkau. Pengharapan kami, ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, sumber pengharapan. Kami sembah Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Sama-sama kembali katakan, seperti rusak, merindukan air. Begitulah jiwa kami Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapan.
Engkau Yesus, sumber pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kau ku sembah, Kau ku sembah, kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, rasakan Yesus ada di sini, sembah. Kau ku sembah, sembah Yesus. Kami sembah, ku sembah. Oh Tuhan, mari angkat tangan suaramu, sembah Yesus. Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, kami sembah, ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah, kami sembah. Oh Yesus Tuhan, amin Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Yes, kami sembah Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, sukacita surga di tengah-tengah kami Yesus. Oh Tuhan, kami sembah, Kau ku sembah. Kami sembah, kami sembah. Mari naikkan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Yesus penolong kita. Ku tahu Dia penolongku.
iman percayamu. Lebih lagi yang menembusku. Dia hiduplah yang menembusku. Haleluya. Sekali lagi katakan yang menembusku. Yesus hiduplah. Percaya Yesus kita, Dia penebus penyelamat kita. Amin. Haleluya. Lebih lagi kita bersuka cita, menari, memuliakan nama Yesus. Walau ada topan menghadang, bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum olehnya. Sekali lagi bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum olehnya. Semuanya berkat Tuhan, mari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Oh, berkat Tuhan, mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kagum akan berkat Tuhan, amin. Semuanya kembali katakan, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan engkau pasti akan kagum akan kasih Tuhan. Semua tangan yang terangkat, berkat Tuhan mari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Oh, berkat Tuhan, mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Oh, berkat Tuhan, mari hitunglah kau niscaya kagum. Sekali lagi ya Bapak Ibu, semua yang di belakang juga. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Amin. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Berkat Tuhan, mari hitunglah kau niscaya kagum oleh. Semua yang menyatakan kekaguman akan Tuhan. Berkat Tuhan, mari
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama kembali katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal dan luas darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau telah mati bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih ada untuk dapat memuji menyembah Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Makasih. Terus curahkan urapan-Mu atas kami semua di tempat ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan dapat kami mengerti, kami simpan di dalam hati, kami renungkan dan kami lakukan di setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Baik, hari ini langsung saja kita buka di Alkitab kita, Markus 12 ayat yang ke-30 dan 31. Multimedia bisa ditampilkan. Markus 12 ayat 30 dan 31. Nggak bisa tampil? Oke. Tungguin ya setengah jam paling. Oke, baik, saya bacakan saja Markus 12 ayat 30 sampai 31. Atau sudah dapat semua, kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, hari ini kita akan membahas mengenai hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa? Nanti kita akan bertanya, kenapa sih kita mesti mengasihi sesama kita? Saudara, kalau kita perhatikan, akhir-akhir ini, kasih di antara sesama itu sudah mulai pudar. Sudah dingin. Nah, inilah sebabnya kenapa orang-orang dunia menciptakan adanya hari kasih sayang. Orang dunia aja begitu rindu dengan adanya hari kasih sayang. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, semakin hari kasih kita semakin hilang. Banyak antara jemaat yang pada ribut. Pengerja apalagi. Padahal pengerja di gereja enggak dapat apa-apa. Upahnya cuma dari Tuhan. Tetapi kesinggung sedikit marah. Ya. Padahal perintah Tuhan apa? Kasihilah sesamamu. Teman manusia bukan? Jadi enggak ada batasan. Artinya selagi itu dia manusia, kasihi. Ya. Tidak peduli dia itu mungkin dari agama lain, tidak peduli dia orang susah. Tapi perintah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Dunia menciptakan yang namanya hari kasih sayang, Valentine Day. Nah, ini dirayakan 1 tahun sekali. Tepatnya setiap tanggal, nah itu tahu, 14 Februari. Ya. Nah, di sini kita sebagai orang dunia itu mengungkapkan kasih sayang bukan cuma dengan kata-kata aja, tetapi ada apresiasinya. Biasanya lewat apa? Bunga atau coklat, ya. Nah, siapa yang dapat coklat Valentine kemarin? Seneng gak dapat coklat? Seneng kan? Seneng pastinya. Apalagi coklatnya itu dari pacar, saudara. 1 tahun gak dimakan-makan itu coklat. Disimpan aja. Sampai ketemu lagi. Kenapa itu coklat gak dimakan? Ini sebagai bukti kasih sayang pacar aku, katanya. Jadi buat kenang-kenangan. Ditungguin lagi, saudara.
Sampai ketemu lagi tahun berikutnya. Begitu dihargain itu kasih dari calon pacarnya. Nah, giliran kepada Tuhan. Tuhan kasih apa buat kita? Kasih nyawanya. Sehari aja udah lupa. Ibadah aja dipaksa-paksa. Ya enggak? Giliran sama pacar mah, wah seneng banget. Kasih Tuhan mah lupa, saudara. Untung istri saya nggak suka tuh yang namanya coklat. Hari Valentine dia senangnya dikasih tanda. Kasih tandanya cuma begini. Sayang, sarangeo. Dia seneng banget, dia jawab lagi. Sarangeo. Tapi dia goyangin tangannya. Gitu. Tandanya apa tuh? Iya itu saudara. Istri saya tuh nggak seneng sama coklat sama bunga. Ya, tapi senengnya ya itu kasih tanda. Gini. Pak Ruben, gitu ya. Selalu. Dia selalu kasih gini sama Bu Iren. Hati-hati Pak Ruben ya. Nah makanya kita mesti hati-hati kalau kasih kita mulai dingin. Apalagi pasangan suami istri. Kalau udah kasih mulai dingin pasangan suami istri, kasihan suami-suaminya. Kalau zaman dulu suami masih bisa pergi ke karaoke. Kalau sekarang dia beli apa? Beli speaker bluetooth tuh yang ada mic-nya. Dia nyanyi. Ini pengerja banyak yang begitu. Kemarin saya dengerin lagunya apa? Dia bilang, saya dengerin, mungkin mau nyanyi lagu rohani. Gitu. Musiknya kok gini ya beda? Tarikannya enak. Apa saudara? Mengapa harus begini? Tiada lagi kehangatan. Karena kasihnya udah dingin, jangan dilanjutin. Nanti nggak rohani. Seperti itu saudara, kalau kasih kita sudah mulai dingin. Suami-suami nyanyi sendiri saudara. Makanya dia perlu perhatian, perlu kehangatan. Ya, kalau suami lagi nyanyi lagi gitu, langsung matiin, langsung dibekap aja saudara. Ya, ini aku berikan kehangatan gitu. Saudara, Alkitab mencatat bahwa salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus dan akhir dari dunia ini yaitu kasih mulai dingin. Kita lihat ayatnya di Matius 24. Kita baca yang ketiga dulu. Matius 24. Matius 24 ayat yang ketiga. Berkata demikian. Gak kelihatan ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi. Nah, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat ke-12-nya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini tanda-tandanya, makanya saudara pelihara. Jangan sampai kasih di antara kita dingin. Ya. Artinya kita akan menggenapi firman Tuhan kalau kita kasihnya semulai dingin. Di ayat ke-13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Saudara, kalau kita tahu bahwa kasih mulai dingin ini akan mempercepat kedatangan Tuhan, maka kita siap-siap. Kita tetap pelihara kasih kita terhadap semua orang. Agar ketika Tuhan Yesus datang didapati kita masih punya kasih.
Dan itu salah satu yang akan menyelamatkan kita. Ya. Nah, saudara, sebetulnya hukum yang kedua ini berat nggak sih? Kasihilah sesamamu manusia. Berat. Kalau yang di sana kan beda. Kita ini disuruh saling mengasihi loh. Sebetulnya kasih hukum yang kedua ini tidak berat. Kalau kita baca lanjutannya. Kasihilah sesamamu manusia, mungkin berat. Kan dilanjutin. Seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mau mengasihi orang, kita mesti ingat sama diri kita sendiri. Ada nggak orang yang nggak mengasihi dirinya? Ada nggak? Siapa di sini yang nggak mengasihi dirinya? Pastinya kita semua mengasihi diri kita. Contoh kecil. Misalnya kita lapar. Pasti kita kasih makan kan? Kita haus. Pasti kita kasih minum. Ada nggak orang gitu? Aduh perut lapar banget nih. Terus dia sendiri bilang, udah lo biarin aja gue gak kasih makan. Biar rasa lo. Ada nggak yang seperti itu? Atau haus. Aduh haus banget nih tenggorokan. Biarin aja, rasain aja. Itu berarti orangnya gak waras saudara. Saudara bayangkan kalau kita bilang orang gak waras. Banyak orang di jalanan loh yang gak waras. Tetapi dia kalau lapar dia tetap cari makan. Untuk apa? Agar tubuhnya itu tidak kelaparan. Makanya kita bingung kalau ada orang yang gak mengasihi dirinya sendiri. Tuhan tuh perintahkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita ingat sama orang nih, kesal sama orang, kita ingat sama diri kita sendiri. Jangan sama diri sendirilah, sama anak. Pastinya kita akan lebih mengasihi. Ya. Tuhan mau kita hidup ini penuh dengan kasih. Tuhan mau ada kedamaian di dunia ini. Tetapi manusianya maunya ribut terus. Ya. Nah, perintah Allah dalam hidup manusia ternyata tidak rumit. Tidak rumit, sederhana. Namun dalam. Perintahnya itu tidak sulit tapi dalam. Dan relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau setiap agama, kepercayaan atau orang-orang yang ada di sekitar kita itu mempraktekkan hukum yang kedua ini, tentunya tidak akan ada pertengkaran di dunia ini. Kehidupan umat manusia akan aman, damai, sejahtera. Nah, kenapa manusia gagal mengasihi Allah? Kebanyakan orang ini mengabaikan perintah-perintah Allah dan tidak peduli dengan nilai-nilai kerohanian di dalam hidupnya. Artinya begini, banyak orang berpikir bahwa hidupnya ini yang menentukan masa depannya. Jadi segala sesuatunya itu Allah itu diabaikan. Kalau gua nggak bekerja, masa depan gua nggak akan bisa damai sejahtera. Tetapi pada kenyataannya Allah lah yang menentukan, bukan diri kita. Ini yang menjadikan orang menjadi sombong, egois. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, berarti orang itu sombong. Nah, sebetulnya kenapa sih kita harus saling mengasihi? Mari kita lihat, saya mencatat ada tiga hal yang menyebabkan atau hal yang harus kita perhatikan. Kenapa kita harus saling mengasihi? Yang pertama, karena tanpa kasih semuanya tidak ada gunanya. Kita baca di 1 Korintus 13 ayat yang kedua dan ketiga. Dikatakan demikian.
kelihatan ya. Nah di sini aja deh. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah saudara, tanpa kasih, apapun yang kita buat, apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, baik itu di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, semuanya tidak ada faedahnya. Ini kata firman Tuhan. Jadi kalau kita mau berfungsi dengan baik sebagai manusia, mari milikilah kasih. Tanpa kasih, kita tidak ada faedahnya di dunia ini. Jadi milikilah kasih. Apa kasih itu? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak sombong, tidak memegahkan diri, dan tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya ketika kita memiliki kasih, kita tidak akan pernah ada gesekan-gesekan dalam pelayanan kita. Ini buat para pengerja, agar kita memiliki kasih. Jangan sampai apa yang kita lakukan di tempat ini itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, sia-sia. Amin. Lalu yang kedua, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena itu perintah Tuhan. Yohanes 13 ayat ke-34 sampai 35 berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang ke-35 dikatakan demikian, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan Yesus. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini ciri murid Tuhan itu, yaitu saling mengasihi. Dimanapun kita berada, mari kita saling mengasihi. Karena dengan mengasihi orang akan tahu siapa kita. Jadi ketika kita mengasihi orang, orang akan tahu, bilang begini, oh ini pasti muridnya Tuhan Yesus. Ya, amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita saling mengasihi? Karena kasih kepada sesama berarti juga kasih kepada Tuhan. Matius 25 ayat yang ke-40 berkata demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, seringkali kita memandang rendah orang yang meminta kepada kita. Di jalan-jalan banyak. Saya seringkali ditegur sama istri, kasih. Tetapi ketika saya melihat orang itu cacat, ya saya kasih sih tanpa mau melihat. Karena kayaknya memang betul-betul perlu dikasihani. Saudara, saya tutup dengan satu kisah. Ada seorang pengusaha. Pengusahanya cukup kaya. Dan pagi itu dia akan mengadakan sebuah pertemuan penting di satu kota.
di luar daerah. Pagi itu dia tergesa-gesa untuk menuju ke bandara. Dia serasa hampir telat karena pesawatnya sudah menunggu. Sesampainya di bandara, begitu dia buka mobil, dia ambil kopernya dari bagasi, dia lari dengan sekuat tenaga untuk mengejar pesawat itu. Tanpa disadari, ia menabrak orangnya sudah tua, berkacamata dan memakai tongkat. Begitu kerasnya benturan itu, akhirnya apa yang dipegang sama orang tua itu berantakan, berserakan di jalan. Lalu si pengusaha itu berhenti sejenak. Dia melihat jam tangannya. Dia melihat ke bandara. Kalau saya tolong orang ini, saya akan ketinggalan pesawat. Tetapi rohnya begitu kuat, tolong orang ini. Lalu dia hampirin orang itu. Dia peluk, maafkan saya, maafkan saya. Ternyata orang itu buta. Dia meraba-raba, dia cuma bilang, buah-buahan saya. Lalu pengusaha itu mengambil satu persatu buah itu lalu dimasukkan kembali ke kantongnya. Ada beberapa yang rusak, bahkan ada beberapa yang sampai jauh. Dia tidak peduli, tetap dia cari. Dia cari, dia ambil satu persatu. Lalu dia masukkan lagi. Lalu dia hampiri lagi orang itu. Dan dia peluk lagi. Sambil mengeluarkan beberapa lembar uang kertas. Dia kasih di tangannya. Pak, maafkan saya. Saya mengasihi Bapak. Maafkan saya. Saya tidak sengaja melakukan ini. Ini buah-buahan Bapak. Dan yang rusak sudah saya buang ke tempat sampah. Dan ini ambil sebagai ganti dari kerugian Bapak. Orang ini diam. Dia cuma menatap, dia mencari wajah orang itu. Dia pegang wajah orang itu. Dan dia bertanya, apakah kamu Yesus? Pengusaha itu geleng kepala. Apakah kamu Yesus? Dia bilang, akhirnya pengusaha itu bilang, tidak Pak, saya bukan Yesus, saya orang biasa. Tidak. Kamu pasti Yesus. Kamu pasti Yesus. Karena saya tahu dan saya dengar. Hanya Yesus yang bisa memberikan kasih seperti ini. Lalu kedua orang itu menangis. Saya hanya murid Yesus Pak. Seiring dengan tangisan itu. Pesawatnya mulai meninggalkan. Dia tidak pedulikan lagi. Dia ketinggalan pesawat. Dia tidak pedulikan lagi. Dia akan kehilangan kontrak besar itu. Yang dia ingat ketika dia bersalah, dia mau minta maaf sama orang itu. Dan aku mengasihi kamu. Dari cerita ini saudara, mari selagi ada kesempatan kita saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi, kita peduli sama orang-orang yang dalam kegelapan. Mereka akan tahu bahwa kita adalah murid Yesus. Dan ketika orang melihat kita dan mereka juga akan bertanya, apakah kamu Yesus? Apakah kamu Yesus? Orang akan mengerti ketika kita saling mengasihi bahwa dia tahu kitalah murid-muridnya Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita minta kepada Roh Kudus untuk setiap kita hari ini. Kita mau nyatakan kasih kita. Kita mau saling mengasihi. Karena kasih itu lemah lembut. Mari angkat pujian ini. Kasih
pasti